Harus ada 150 pemain berkualitas. Oke. Kalau kita bicara piramidanya ya mungkin kalau untuk diaspora ya pastinya untuk yang senior aja kan, senior atau 2-3 lah. Dua kategori itu yang mereka akan dibela ke situ seperti Jan Schraven, seperti Wilder Jardim, itu kan pemain-pemain yang usianya masih sangat muda tapi mereka sudah menjadi pemain diaspora yang memberikan impact yang luar biasa buat U20 kita gitu kan. Jadi pasti akan tetap ada selama Miss Hilgers ikut lobi Jayden Osterwolde sampai ke lapangan agar mau perkuat timnas Indonesia. Kita harus jaga juga privasi daripada pemainnya. Ya, kita juga harus hargain pilihannya. Saya tidak mau gembar-gembor ya sebelum memang fix ada komitmen. Saya nggak mau. Karena saya bukan tipe pemimpin yang jual-jual janji. Saya selalu jual program. Pertemuan dua bintang muda berdarah Indonesia, Miss Hilgers dan Jayden Osterwolde, dalam laga FC20 kontra Fenerbahce di Liga Eropa menyita perhatian pecinta sepak bola tanah air. Keduanya, yang sama-sama jebolan Akademi FC20 dan pernah berseragam timnas Belanda U21, tampak begitu akrab di lapangan. Apakah itu bagian dari lobi Miss Hilgers agar Jayden Osterwolde bisa perkuat timnas Indonesia? Keakraban ini pun memunculkan harapan besar bagi para penggemar timnas Indonesia. Miss Hilgers, yang sudah lebih dulu resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dinilai memiliki pengaruh besar untuk mengajak Jayden Osterwolde bergabung dengan skuad Garuda. Keduanya, yang sama-sama lahir pada tahun 2001, memiliki ikatan persahabatan yang kuat sejak masa-masa junior. Jayden Osterwolde sendiri saat ini sedang bersinar bersama Fenerbahce. Kualitasnya sebagai bek kiri modern sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Kehadirannya bisa menjadi pelapis yang ideal untuk Pratama Arhan atau bahkan memberikan opsi baru bagi pelatih Shin Tae-yong untuk mencoba formasi yang berbeda. Namun, pertanyaannya adalah, apakah Indonesia benar-benar membutuhkan tambahan pemain di posisi bek kiri? Mengingat timnas Indonesia sudah memiliki beberapa pemain berkualitas di posisi tersebut, seperti Pratama Arhan dan Kelvin Verdong. Akan tetapi, memiliki banyak pemain berkualitas di satu posisi justru menjadi sebuah kemewahan. Hal ini akan membuat persaingan semakin ketat dan memacu para pemain untuk terus meningkatkan performanya. Selain itu, fleksibilitas posisi juga menjadi nilai tambah. Jayden Osterwolde, misalnya, bisa dimainkan sebagai bek tengah kiri jika dibutuhkan. Rumor naturalisasi Jayden Osterwolde ke timnas Indonesia, langkah tepat atau mubazir. Setelah proses naturalisasi Miss Hilgers dan Elianor Reijenders berhasil diselesaikan, PSSI kembali dikaitkan dengan rumor akan menambah pemain naturalisasi baru. Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan lebih lanjut dari PSSI terkait siapa pemain berikutnya yang akan dinaturalisasi. PSSI tampaknya menerapkan strategi silent operation untuk menjaga ekspektasi dan mengurangi tekanan pada pihak terkait. Salah satu nama yang ramai diperbincangkan adalah Jayden Osterwolde, fullback kiri andalan Fenerbahce. Rumor ini semakin kuat setelah pertandingan Liga Eropa antara FC20 dan Fenerbahce pada tanggal 4 Oktober. Usai laga, Jayden terlihat mengobrol akrab dengan Miss Hilgers, mantan rekan setimnya di FC20, yang kini telah resmi menjadi WNI. Kedekatan keduanya memicu spekulasi publik bahwa Jayden mungkin akan diajak untuk bergabung dengan timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Jayden Osterwolde saat ini merupakan salah satu pemain penting di Fenerbahce, terutama di bawah asuhan Jose Mourinho. Dengan pengalamannya di Liga Eropa dan hubungan yang sudah terbangun dengan Miss Hilgers, banyak yang berharap Jayden akan menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia. Chemistry yang telah terjalin antara Jayden dan Hilgers dapat menjadi aset bagi timnas di masa depan.
Namun, ada pertanyaan yang terus muncul di kalangan penggemar sepak bola, apakah masuk akal untuk kembali menambah pemain yang berposisi sebagai fullback kiri? Saat ini, timnas Indonesia memang lebih memerlukan peningkatan di sektor penyerangan, terutama menghadapi tim-tim kuat. Kekuatan lini belakang yang terus diperkuat sementara sektor depan masih kurang tajam bisa dianggap tidak proporsional. Salah satu kritik terhadap naturalisasi pemain belakang adalah bahwa timnas Indonesia lebih membutuhkan pemain di posisi striker untuk memperkuat serangan. Sejauh ini, sulit bagi Indonesia untuk menembus pertahanan tim besar di kancah internasional. Oleh karena itu, mendatangkan striker dengan kualitas naturalisasi mungkin akan lebih efektif dalam meningkatkan daya serang timnas. Namun, di sisi lain, memiliki fullback kiri yang solid seperti Jaiden juga bisa memberikan keseimbangan dalam permainan. Pemain yang mampu bertahan sekaligus membantu serangan dari sayap akan memberikan fleksibilitas bagi pelatih Shin Tae-yong dalam meracik strategi. Keputusan apakah Jaiden Osterwolde akan dinaturalisasi atau tidak akan bergantung pada kebutuhan taktis timnas Indonesia dan arah kebijakan PSSI. Sementara itu, publik sepak bola Indonesia menunggu dengan antusias perkembangan lebih lanjut dari PSSI. Apakah Jaiden akan menjadi pemain yang tepat untuk memperkuat timnas atau justru mubazir? Semua ini akan terjawab di masa mendatang. Berikut ini profil Jaiden Osterwolde, pemain 260 miliar rupiah yang berpotensi membuat timnas Indonesia gigit jari. Cek sebabnya. Timnas Indonesia baru-baru ini tengah gencar melakukan naturalisasi terhadap pemain asing yang memiliki darah keturunan Indonesia. Dikabarkan, PSSI dan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tengah membidik pemain Fenerbahce, Jaiden Osterwolde. Diketahui, Jaiden Osterwolde memiliki darah campuran Indonesia-Suriname yang saat ini menetap di Belanda. Catatan statistik Jaiden yang gacor membuatnya dilirik timnas Indonesia. Jaiden Osterwolde belum pernah berjuang bersama timnas Belanda. Fakta tersebut bisa menjadi alasan kuat yang mendukung rencana naturalisasi Jaiden. Tak hanya itu, rupanya Erick Thohir juga menjalin hubungan dekat dengan pelatih Fenerbahce, Jose Mourinho. Erick Thohir bisa saja memanfaatkan jalur orang dalam agar Jose Mourinho membujuk anak asuhnya itu untuk bergabung dengan skuad Garuda. Namun, dikabarkan timnas Belanda juga telah mengincar Jaiden. Timnas Belanda telah memantau Jaiden sejak laga UEL yang digelar di Stadion De Glorsveste, Belanda. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with